Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang solih-solihah. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan memberikan materi pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester Gasal atau semester 1 mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 untuk MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, ada beberapa materi yang harus disiapkan dan dipelajari. Yang pertama adalah indahnya kalimat thayyibah. Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Subhanallah artinya apa, Masya Allah artinya apa, dan Allahu Akbar artinya apa, kemudian penggunaannya bagaimana, itu dipelajari. Kemudian bab 2, mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz. Di dalamnya dijelaskan tentang pengertian Asmaul Husna, mengenal sifat Al-Malik, mengenal sifat Al-Qudus, mengenal sifat Al-Aziz, mengenal sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz. Kemudian bab 3, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran, ya kan? Pengertian iman kepada kitab Allah, macam-macam kitab Allah, meyakini kitab Allah dan kitab suci Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu itu. Kemudian pada pelajaran yang keempat, indahnya berperilaku amanah. Di dalamnya termuat materi mengenal sifat amanah, perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, hikmah berperilaku amanah. Kemudian pada bab yang kelima atau pelajaran yang kelima, indahnya berperilaku terpuji, berperilaku baik. Dikisahkan tentang Bilal bin Rabah. Ya, kemudian ada perilaku sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bab terakhir, ya, pelajaran ke-6, bab ke-6, yaitu menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Ya, jadi pengertian akhlak tercela itu apa, kisah Sa'labah itu bagaimana, dan mengambil hikmah dari kisah Sa'labah itu. Anak-anak, kita masuk ke pembahasan soal ya. Nomor 1, bunyi kalimat tasbih adalah titik-titik. Kalimat tasbih itu berbunyi apa, anak-anak? Jawabannya adalah A. Subhanallah. Itu disebut dengan kalimat tasbih. Nomor 2, kalimat thayyibah tasbih mempunyai arti Allah Maha titik-titik. Artinya adalah Allah Maha Suci. C jawabannya. 3, orang Arab ketika mendapati sesuatu yang tidak mereka inginkan dan mereka berkeinginan untuk mengagungkan Allah, mereka mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Jawabannya adalah C. 4, tidak ada yang berkuasa di alam semesta ini selain titik-titik. Jawabannya adalah D, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. 5, dengan banyak bertasbih kita mengakui titik-titik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita selalu sering bertasbih, membaca Subhanallah, 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 berarti apa? Kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya adalah A. 6, sewaktu kita merasa keheranan ketika ada sesuatu yang besar terjadi, maka kita mengucapkan titik-titik. Jadi kalau kita melihat sebuah bangunan yang megah, melihat pelangi, itu kan kita
heran ketika melihat sesuatu yang besar terjadi, maka kita mengucapkan Masya Allah. Allah telah berkehendak akan hal itu, ya kan? Berarti kita membaca Masya Allah. B jawabannya. 7. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertasbih kita mengakui titik-titik kita sebagai manusia. Jawabannya adalah kelemahan kita sebagai manusia. D. 8. Kalimat thayyibah Masya Allah mempunyai arti titik-titik. Masya Allah artinya adalah C. Allah telah berkehendak akan hal itu. 9. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang titik-titik. Yang apa anak-anak? Ketika kita melihat sesuatu yang indah. Jawabannya adalah C. Melihat sesuatu yang indah. Itu kita mengucapkan Masya Allah gitu ya. 10. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, ya. Ketika melihat sesuatu hal yang menakjubkan, kita dianjurkan membaca titik-titik. Membaca apa anak-anak? Membaca Masya Allah. 11. Mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu? Titik-titik la quwata illa billah. Jadi ketika memasuki kebun itu kan berarti kita melihat sesuatu yang besar terjadi. Mungkin tanaman sudah mulai berbuah atau pohonnya sudah mulai berbunga gitu kan. La quwata illa billah. Jadi kita membaca Masya Allah la quwata illa billah. Jawabannya adalah C. 12. Mengucapkan kalimat thayyibah termasuk akhlak titik-titik. Kita membaca kalimat thayyibah Subhanallah, Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu kan. Alhamdulillah. Ya, itu kan beberapa kalimat thayyibah. Berarti itu termasuk akhlak yang baik anak-anak. Akhlak yang terpuji. Jawabannya apa? Oh, di situ kok tidak ada akhlak terpuji ya. Tapi adanya mahmudah, marhamah, mazmumah, dan masihah. Jadi jawabannya adalah A, mahmudah. Mahmudah itu akhlak yang terpuji. Kalau mazmumah, akhlak yang tercela. Jawabannya adalah A. 13. Di penghujung puasa Ramadan, pada malam hari raya Idul Fitri, seluruh umat Islam bersama-sama mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan gema titik-titik. Jadi ketika malam Idul Fitri itu kan kita itu semuanya mengagungkan kebesaran Allah dengan membaca apa itu? Kalimat thayyibah apa itu? Kalimat thayyibah takbir dengan gema takbir. D jawabannya. Takbir itu berbunyi Allahu Akbar. Namanya bacaan takbir, kalimat thayyibah ya. 14. Apabila kita sering membaca kalimat Allahu Akbar, kita akan terhindar dari sifat titik-titik. Ketika kita mengagungkan kebesaran Allah, berarti kita akan terhindar dari sifat sombong. B jawabannya. 15. Apabila kita mau berpikir, tentunya banyak bukti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha titik-titik. Maha apa anak-anak? Maha besar. Allah itu maha besar dengan segala ciptaannya, dengan segala kekuasaannya. Maka Allah itu maha besar. Allahu Akbar. 16. Allah Subhanahu wa taala sanggup menjadikan segala hal yang tidak mungkin menurut kita menjadi titik-titik. Menjadi mungkin. Jawabannya adalah D. 17. Allahu Akbar adalah kalimat thayyibah yang artinya titik-titik. Allahu Akbar artinya apa anak-anak? Pintar sekali. Itu pertanyaannya sangat mudah. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Jawabannya adalah A. 18. Allah tidak membutuhkan kepada suatu pun. Tetapi sebaliknya segala sesuatu titik-titik. Segala sesuatu membutuhkannya. D jawabannya. 19. Zat bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Allah bersifat titik-titik. Zat bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan berarti Allah bersifat
Al-Qudus. Allah Maha Suci. Al-Qudus. B jawabannya. 20. Allah adalah zat yang berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Asmaul Husna tersebut adalah titik-titik. Asmaul Husna yang memiliki arti berkuasa atas segala sesuatu. Jawabannya adalah C. Al-Malik. Al-Malik itu Allah Maha Raja. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya. 21. Yang berada di atas jalan yang lurus, yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa dan Bijaksana, merupakan kandungan dari surah titik-titik. Surah apa anak-anak? Jawabannya adalah surah Yasin ayat 4-5. Ala suratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Surah Yasin ayat 4-5. 22. Balasan bagi orang yang berbuat baik adalah titik-titik. Kalau ada orang yang berbuat baik, balasannya adalah pahala dan surga. B jawabannya. 23. Kitab suci yang diturunkan di Bukit Tursina adalah kitab suci apa anak-anak? Kitab suci Taurat. Ya, kitab suci yang diturunkan di Bukit Tursina adalah kitab suci Taurat, yaitu diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. 24. Jumlah kitab yang wajib kita imani, kita percayai ada titik-titik. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4 anak-anak. Kitab Injil, Al-Quran, Taurat, Zabur. Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi jawabannya adalah D. 25. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah titik-titik. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Guru. Kitab Allah yang diberikan kepada Nabi Daud adalah kitab Zabur. 26. Selain menurunkan wahyu dalam bentuk murni, Allah juga menurunkan titik-titik dalam bentuk suhuf anak-anak. Jawabannya adalah B, berupa lembaran-lembaran dalam bentuk suhuf. 27. Kitab Allah yang sampai sekarang masih murni adalah titik-titik. Ya, kitab Allah yang sekarang masih murni, terjaga kesuciannya, keasliannya, kemurniannya adalah kitab Al-Quran. Jawabannya adalah D. 28. Menahan diri dari keluh dan kesah disebut titik-titik. Ya, menahan diri dari perilaku keluh dan kesah itu disebut dengan sabar. D jawabannya. 29. Pertolongan Allah akan diberikan kepada orang yang titik-titik. Ada sabar, ingkar, kasar, lapar. Jawaban yang benar adalah pertolongan Allah akan diberikan kepada orang yang sabar. Jawabannya adalah A. 30. Musibah ketika menimpa orang yang beriman dan taat, maka musibah itu sebagai titik-titik. Jadi ketika mendapatkan musibah, tapi musibah itu diberikan kepada orang yang beriman dan taat, maka musibah itu akan menjadi ujian. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya adalah B. 31. Sahabat Nabi yang mengumandangkan azan pertama kali adalah titik-titik, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Jawabannya adalah A. Nama ibunda Bilal bin Rabah adalah titik-titik. Bilal bin Rabah itu nama ibunya siapa ya? Namanya adalah C. Hamamah. Ya, diingat-ingat, nama ibu Bilal bin Rabah adalah Hamamah. 33. Enggan memberikan sebagian harta untuk bersedekah disebut titik-titik. Jadi kalau ada orang yang pelit, orang yang bakhil, tidak mau memberikan harta untuk bersedekah, maka mereka disebut dengan orang yang kikir. B jawabannya. 34. Kisah Sa'labah terjadi pada zaman titik-titik. Kisah Sa'labah terjadi pada zaman titik-titik. Jadi Sa'labah itu merupakan orang yang berperilaku tercela, anak-anak. Berperilaku tercela, termasuk orang yang tamak, sombong dan kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal diberi apa? Diberi kekayaan. Hewan ternaknya banyak, tapi tidak ada waktu untuk beribadah.
itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah D. Anak-anak, demikianlah pembahasan soal mata pelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan bermanfaat, dan pesan dari Pak Guru, anak-anak tetap belajar membaca, memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya, apa yang sudah ada di dalam buku paketnya, buku pegangannya. Karena pembahasan soal ini hanya membantu untuk anak-anak dalam belajar mempersiapkan penilaian akhir semester pada tahun ini. Terima kasih. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.